Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik terkait dengan debat calon presiden 2024. Ganjar Pranowo tampil piawai dan diapresiasi. Jujur saya mengatakan, kalau melihat pada saat acara debat itu, ada satu hal menurut saya sangat berbeda ya. Saya mulai dengan penampilan Anies Baswedan. Kalau saya lihat dibandingkan dengan dua calon presiden lainnya, Anies Baswedan tampil apa adanya saja. Istilahnya dilihat dari pakaiannya ya sama aja. Kesehariannya ya begitu bangun atau begitu setelah mau beraktivitas, jas yang ambil ya pakai ya itu saja. Ini mengingatkan saya pada penampilan beliau pada saat pengumuman nomor urut calon presiden dan calon urut wakil presiden. Pada saat itu beliau tampil ya biasa saja, dan begitu KPU meminta agar tokoh ini memberikan pendapatnya dalam pidato resmi, ternyata Anies tidak memberikan pidato itu. Tetapi dia malah memberikan kesempatan itu kepada wakilnya. Ya sah-sah saja, nggak ada yang dilanggar di situ. Tapi kalau yang saya lihat itu dari unggah-unggih cara kita di Nusantara ini, bahwa KPU itu kan minta masukan, berilah masukan. Tapi Anies tidak memberikan kesempatan itu. Nah, kalau dilihat dari unggah-unggahannya, tidak ada respek sama sekali. Ya, tidak ada basa-basi bahwa terima kasih telah berbuat begini, bla bla, tidak ada sama sekali. Dan itu juga muncul waktu perdebatan calon presiden yang pertama itu. Kalau saya lihat penampilan Pak Anies ini masih sama seperti dulu-dulu, bahwa dia menganggap dirinya itu piawai dalam pidato begitulah, dan cenderung menganggap orang lain itu ada di bawah downgrade-nya. Ya, pandangan seperti ini kan relatif ya. Itu hanya pandangan murni. Sejati jujur saya mengatakan dalam melihat penampilan seperti itu, ya sangat tidak pas lah ya. Tidak mempersiapkan dengan baik dan menganggap orang lain itu ya masih di bawah kita. Itu tidak bisa diukur, tidak bisa tidak bisa dinilai dalam angka-angka. Tetapi bagi yang melihat yang dari segi itu, seperti saya misalnya, saya melihat beliau masih seperti pola-pola yang seperti itu. Kalau yang kedua, Prabowo Subianto, nah, dalam penampilannya dia mempersiapkan diri dengan baik. Terlihat itu. Nah, hanya memang pada saat ditanya tentang terkait HAM dan etika di sini. Ini tentu menyangkut latar belakang kehidupan beliau dalam masalah HAM, peristiwa masa lalu tahun 1999, dan juga ketika munculnya pasal 90 putusan MK yang kemarin yang memungkinkan Gibran menjadi calon wakil presidennya. Nah, baik tim dan Pak Prabowo sendiri memang sudah mengantisipasi itu. Nah, hanya saja memang Pak Prabowo ini emosinya langsung meletup. Padahal kalau menurut saya ya sebagai pengamat, pertanyaan dari Pak Ganjar Pranowo terkait hal itu justru memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjawabnya dengan egaliter. Karena pertanyaan itu sama sekali tidak tendensius, hanya menanyakan, Bapak kalau nanti terpilih menjadi seorang presiden, apakah Bapak akan menuntaskan pengadilan HAM berat ini? Nah itu kan, itu kalau terpilih. Nah, andainya Pak Prabowo mendengarkan pertanyaannya, disinilah
Pak Prabowo akan mendapat credit point yang sangat besar. Tetapi sayangnya karena emosi tadi sudah tertutup pandangan beliau untuk mencari jawaban yang just blank tentang itu. Padahal yang dijawab sebetulnya iya kita tuntaskan. Jangan sampai ada istilahnya masalah-masalah seperti ini yang mengganjal seseorang di kemudian hari. Khususnya dalam pemilihan presiden yang akan datang. Walaupun mungkin Pak Prabowo apakah masih ikut atau tidak menjadi penting. Tetapi mari kita tuntaskan. Bagus sekali sebetulnya kalau itu diambil dari sisi positifnya. Begitu juga dengan pertanyaan masalah etika. Yaitu tadi karena emosi boro-boro. Walaupun kita jawabannya sebetulnya menurut saya sudah benar. Bahwa si pembuat keputusan itu kan sudah diberi sanksi oleh MK. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dia sudah dihukum. Kemudian jawaban terkait dengan final dan binding itu sudah tepat. Nah, itu sebetulnya kalau Pak Prabowo menjawab yang pertama tadi dari pertanyaan Pak Ganjar itu seperti itu, kan artinya banyak hal sebetulnya yang bisa dielaborasi Pak Prabowo. Sayang sekali tidak termanfaatkan karena emosi tadi. Nah, penampilan Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar ini seperti sudah kita lihat orangnya kan memang menguasai masalah, tidak emosional, easy going, dan sangat menghormati, sangat santun. Sehingga program-program yang disampaikan beliau ini, orang menilainya terukur, sangat wajar, dan diapresiasi. Nah, tidak ada yang bombastis. Tetapi kalau sampean nanya secara detail, ya itu akan sangat berbeda jauh. Artinya, apa yang ingin saya katakan, bahwa saya setuju dengan para pengamat bahwa debat kali ini menunjukkan kepiawaian seorang Ganjar Pranowo dalam memanfaatkan panggung. Saya lihat Pak Ganjar itu tadi jawabannya sangat brilian, fokus, dan pembawanya tenang, tidak ada emosi. Jadi betul ya pemimpin harus begitu, nggak boleh meledak-meledak. Mas Ganjar terlihat sangat menguasai masalah dan mampu menyampaikan solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada kepastian, ya, baik itu masalah-masalah hukum, kemudian pelayanan publik, kemudian juga keadilan. Karena kita harus tahu bahwa debat ini adalah bukan hanya substansinya saja, tapi penampilan, unggah-ungguh, apresiasi, rasa hormat kepada sesama. Nah, itulah yang menjadikannya akan dikenang orang, akan dipilih orang, akan dinilai orang. Dari melihat debat itu dari sisi negatif dan positif performanya, ya, itu hanya Pak Ganjar yang unggul. Dari sisi negatif hanya 23% saja orang yang bilang ada dari sisi negatifnya. Nah, sementara dari sisi positifnya ada 64%. Ini sesuatu banget. Nah, dan ini mesti kita sampaikan kepada teman-teman, pada kawan-kawan kita, agar memang penampilan Pak Ganjar Pranowo di masa yang akan datang lebih baik lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.